Ditundukkan oleh penggunaan bom atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki, Jepang berubah dari kekuatan imperialis menjadi negara pasifis dalam hitungan tahun. Konstitusi pasca perangnya yang diadopsi pada tahun 1947 dan dipaksakan oleh Amerika mengkokohkan transformasi ini. Konstitusi berisi klausul yang dikenal sebagai Pasal 9, paragraf pertama tentang meninggalkan perang, sedangkan yang kedua berjanji untuk tidak pernah mempertahankan kekuatan militer. Pasal 9 adalah inti dari perjuangan negara untuk menyeimbangkan kebutuhan dan pertahanan dengan keinginannya untuk perdamaian. Beberapa percaya undang-undang tersebut telah melemahkan Jepang, tetapi yang lain berpendapat bahwa mengubahnya berarti melepaskan pasifisme dan melupakan pelajaran sejarah yang menyakitkan. Dihadapkan dengan penentangan yang signifikan, banyak pemimpin telah mencoba dan gagal untuk merevisi Pasal 9. Namun dengan tantangan keamanan yang semakin berkembang, pemerintah Jepang berhasil memperluas interpretasinya lebih jauh. Pasukan bela diri menjadi jawaban militer Jepang. Mereka diciptakan sebagai tanggapan atas Perang Korea dan dimulainya Perang Dingin. Pada 1990-an, selama Perang Teluk Pertama, Jepang mengirimkan pasukan dalam misi pemeliharaan perdamaian. Ini menjadi pertama kalinya Jepang mengirimkan pasukannya ke konflik luar negeri. Sekarang Jepang menghadapi Cina yang bangkit dan Korea Utara yang tidak dapat diprediksi. Situasi yang menjadikan mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe melahirkan undang-undang baru, aturan yang memungkinkan pasukan Jepang berperang di luar negeri bersama sekutu untuk membela diri. James Dibron, profesor ilmu politik di Temple University Jepang, menyebut pasifisme adalah ide utama publik Jepang. Mereka tidak akan meninggalkannya. Tetapi sebaliknya, ada proses menafsirkan kembali apa arti pasifisme. Awalnya itu berarti menentang penggunaan kekuatan bersenjata. Sekarang berarti menentang agresi dan menerima penggunaan kekuatan atas nama pertahanan diri dalam daftar keadaan yang terus bertambah. Jepang sekali lagi berada di titik balik. Mereka menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang memicu ketakutan akan pengepungan. Cina yang tegas telah menghabiskan miliaran dolar untuk militernya. Itu telah membuat langkah yang semakin berani di Laut Cina Selatan, terutama terkait Taiwan yang berada di depan pintu pulau paling selatan Jepang. Hal ini memicu kecemasan Jepang bahwa jika konflik pecah di Taiwan, negara tersebut tidak hanya akan terseret ke dalam perang antara Amerika dan Cina, tetapi juga ditargetkan sebagai sekutu. Negara ini menampung pangkalan militer Amerika dan memiliki konsentrasi pasukan terbesar di luar Amerika. Korea Utara juga menimbulkan ancaman eksistensial abadi. Ambisi nuklirnya semakin mengkhawatirkan dalam 1 tahun terakhir dengan rekor jumlah peluncuran rudal, termasuk beberapa yang terbang di atas Jepang. Invasi Rusia ke Ukraina dan kemungkinan penggunaan senjata nuklir juga memicu kekhawatiran. Aliansi Moskow-Beijing yang lebih erat juga membayangi. Kazuto Suzuki, seorang profesor keamanan internasional dan ilmu politik di Universitas Tokyo, menyebut ada pemahaman umum di Jepang bahwa mereka sekarang tinggal di lingkungan yang sangat keras. Seruan untuk militerisasi yang lebih besar telah lama menjadi domain minoritas konservatif. Mereka berusaha merebut kembali kebanggaan nasional. Tetapi jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan minat publik yang lebih luas terhadap gagasan tersebut. Menurut survei pemerintah, lebih banyak orang sekarang menginginkan militer Jepang yang lebih besar dan lebih kuat, yakni dari 29% pada tahun 2018 menjadi 41,5% pada tahun 2022 lalu. Dukungan untuk aliansi keamanan Jepang dengan Amerika telah mencapai 90%, sementara 51% mendukung amandemen bagian kedua Pasal 9 yang melarang Jepang memiliki militer. Warga Jepang kemungkinan semakin takut setiap kali mendengar berita tentang rudal Korea Utara. Juga ada kasus di mana sebuah negara diserang secara tiba-tiba. Ini adalah musik merdu di telinga LDP, partai yang prinsip pendiriannya adalah mengadvokasi reformasi konstitusi ini selalu mendorong militerisasi, terutama di bawah AB. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah juga mendapat tekanan dari Washington, khususnya mantan Presiden Donald Trump yang meminta Jepang berbuat lebih banyak dalam aliansi keamanan mereka dengan Amerika.
Profesor Brown menyebut pemerintah Jepang selalu ingin bergerak maju dengan meningkatkan kemampuan pasukan bela diri. Di masa lalu, publik menjadi rem, tetapi sekarang rem itu sudah tidak ada lagi. Di bawah Kishida, Jepang telah membeli jet tempur, memperbarui kapal Indo, dan memesan ratusan rudal Tomahawk. Dia juga berjanji untuk membelanjakan 43 triliun yen untuk pertahanan di tahun-tahun mendatang. Ini setara dengan sekitar 4.630 triliun rupiah. Pada tahun 2027, anggaran militer Jepang akan mencapai 2% dari PDB-nya dan menjadi yang terbesar ketiga di dunia. LDP juga sekali lagi mendorong untuk merevisi konstitusi guna menjabarkan keberadaan pasukan bela diri Jepang. Selain itu, untuk memperjelas bahwa Tokyo dapat mempertahankan militer untuk pertahanan diri. Ironisnya, Kishida telah lama dianggap sebagai sosok dovis atau anti perang di dalam LDP. Hal ini terkait hubungan dekatnya dengan Hiroshima. Kerabatnya meninggal dalam serangan nuklir dan dia menganjurkan dunia bebas nuklir. Pilihan Hiroshima untuk menjadi tuan rumah KTT G7 beberapa waktu lalu tampaknya disengaja karena dia berusaha menekankan pentingnya strategi anti proliferasi. Argumen Kishida adalah bahwa untuk menjaga perdamaian di Asia, Jepang perlu meningkatkan pertahanannya secara drastis. Tetapi beberapa pengamat juga percaya bahwa reputasinya mendorong pemerintahnya untuk memiliterisasi yang lebih dapat diterima secara politik. Tetapi ada garis tabu yang bahkan akan dihindari oleh elang perang Jepang sekalipun, yakni membicarakan gagasan membangun persenjataan nuklir. Tidak mengherankan hal itu tetap menjadi topik terlarang di satu-satunya negara yang pernah diserang dengan senjata pemusnah massal tersebut. Namun pengejaran pertahanan Jepang yang lebih kuat telah membuat Abe dan kemudian Kishida melewati apa yang oleh beberapa orang sebelumnya dianggap sebagai garis merah. Banyak orang di Jepang dan tetangga seperti Cina khawatir tentang tabu lain apa yang mungkin dilanggar negara itu di masa depan. Salah satunya kemungkinan yang saat ini sedang diperdebatkan adalah apakah Jepang harus mengirimkan senjata mematikan untuk membantu negara-negara yang sedang diinvasi, seperti Ukraina. Kishida baru-baru ini mengunjungi Ukraina dan bertemu Volodymyr Zelensky untuk menjanjikan dukungan. Tokyo sudah memasok peralatan pertahanan tidak mematikan ke negara tersebut. Profesor Suzuki menyebut ini akan menjadi ujian dalam kasus Taiwan. Sudah ada pertanyaan tentang seberapa jauh Jepang akan membantu Amerika dalam konflik dengan Cina atas pulau tersebut. Ide yang lebih kontroversial adalah menjadi tuan rumah senjata nuklir Amerika. Sebuah proposal yang mengejutkan Jepang tahun lalu ketika diperdebatkan oleh Abe. Kishida menolak gagasan tersebut dengan mengatakan hal itu bertentangan dengan sikap Jepang terhadap senjata nuklir. Tetap saja Jepang bisa berubah pikiran dalam keadaan tertentu. Ada banyak hal yang bisa mendorongnya. Ini termasuk Korea Selatan yang mungkin mendapatkan senjata nuklir, meningkatnya ancaman dari Cina dan Rusia, atau jika Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Setiap kali Jepang melewati garis merah baru atau mempertimbangkan untuk melakukan lompatan itu, hampir pasti akan mengintensifkan perjuangan atas identitas pasca perang dan komitmennya terhadap pasifisme. Daisuke Akimoto, pakar pasifisme, mengatakan meskipun memiliki dorongan untuk melakukan militerisasi, cita-cita Jepang masih utuh. Pasifisme tampaknya tidak konsisten selama bertahun-tahun, tetapi sentimen anti-nuklir dan anti-perangnya tetap hidup. Apa yang terjadi sekarang hanyalah penguatan kebijakan keamanan Jepang dalam menanggapi lingkungan strategis yang berubah. Profesor Suzuki juga memiliki kepercayaan pada niat Jepang. Dia memiliki keyakinan Jepang telah berkomitmen dalam 80 tahun terakhir untuk tidak berperang. Mereka memiliki pengalaman yang sangat buruk dan tidak akan melakukannya lagi. Sementara yang lain tidak begitu yakin. Mereka percaya bahwa redefinisi pasifisme akan terus merentangkan prinsip tersebut hingga mencapai titik puncaknya. Banyak orang Jepang meyakini bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki karena mereka memulai perang. Hiroshima dibakar, Nagasaki dibakar, dan tentara Kekaisaran Jepang yang membuat kesalahan itu. Hanya saja sekali lagi Jepang dihadapkan pada situasi rumit. Di sekitarnya dan juga di seluruh dunia, ancaman keamanan itu secara nyata semakin besar. Semua ini seperti membawa pasifisme Jepang ke jalan buntu.
Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.